Yesusku luar biasa, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Siapa? Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Ya, puji Tuhan, Allah itu baik. Kita memulai dengan yang riang karena kita semua bersuka cita malam hari ini, betul? Kalau setuju kasih jempolnya dong reaksinya, atau tepuk tangan boleh. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagu yang kedua, pujian yang kedua. Kita mengenal bahwa Bapa kita, Bapa yang sungguh mengasihi kita. Dan malam hari ini kita mau semakin mengenal kasihnya, bahwa dalam kehilangan sekalipun Dia ada untuk kita. Kita nyanyikan Bapa Surgawi. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku ajarku mengerti kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu serta-Mu, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku. Terima kasih, saya kembalikan ke Stefan. Silakan Pak Andre dan Bu Susi untuk membuka dengan doa. Stefan ada pengantar dulu ya? Nggak apa-apa, nanti doa aja dulu. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita buka PKSN hari ini dengan
Doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas karena di masa pandemik ini Engkau selalu hadir menyertai kami, baik di saat suka maupun di saat duka, yaitu ketika kami kehilangan anggota keluarga, saudara, sahabat, dan kenalan akibat COVID-19. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu. Semoga melalui permenungan sabda, kami semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi kesedihan karena kehilangan orang-orang yang sangat kami cintai. Sebagaimana Yesus tidak meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka kehilangan saudara mereka yang terkasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Iya. Terima kasih Pak Andre, Bu Susi. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada BKSN, pertemuan kedua pada hari ini dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Minggu lalu masih ingat nggak temanya tentang apa? Ayo. Yesus sahabat bagi orang yang putus asa. Ya, bagi mereka yang putus asa. Kisahnya kita udah tahu ya tentang Yesus yang meredakan angin ribut, lalu Petrus berjalan di atas air, lalu tenggelam, lalu Tuhan Yesus tolong untuk mengangkat Petrus. Nah, hari ini kita akan belajar lagi satu perikop yang sangat menarik, bagaimana Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi semua orang yang kehilangan. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini sudah 1,5 tahun dan banyak orang kehilangan. Banyak orang kehilangan itu bukan hanya kehilangan saudaranya, keluarganya yang meninggal karena penyakit ini, tetapi juga kehilangan mungkin pekerjaan, mungkin penghasilan, dan yang lain-lain. Dan kita mau belajar pada malam hari ini bahwa kita perlu untuk menjadi sahabat juga bagi mereka yang kehilangan. Tentu saja Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati, tetapi Tuhan juga mau memanggil kita untuk kita menjadi sahabat juga bagi orang lain, keluarga kita, teman kita, saudara kita yang kehilangan, apapun kehilangannya. Karena semua keluarga saat ini, keluarga-keluarga Kristiani, bergumul di dalam satu momen yang memang sulit bagi kita semua, dan kita mau belajar dari Tuhan Yesus pada malam hari ini, bagaimana bersikap, bagaimana bereaksi terhadap momen kehilangan ini. Terima kasih buat SKK dan ME pada malam hari ini. Aku memanfaatkan pasukan SKK dan ME untuk melayani kita pada malam hari ini, mumpung masih bisa KKN, ya kan? Jadi terima kasih sekali lagi buat SKK ME yang sudah terlibat untuk BKSN pertemuan kedua pada malam hari ini. Aku akan langsung share screen untuk materi yang akan dibawakan pada malam hari ini. Baca Alkitab dulu, Stefan. Oh iya, sampai kelupaan. Mohon maaf. Oke, kita akan baca dari Injil Yohanes. Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Ya, 45 nggak apa-apa. 45. Silakan mulai membaca. Bacaan diambil dari Yohanes ayat 11 ayat 1 sampai dengan 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus.
ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan ini mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Maria kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian,
ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa baiknya, betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulalah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih sudah membacakan perikop yang sangat panjang ini. Ada 45 ayat di dalam satu perikop ini. Agak ngos-ngosan juga ya bacanya kelihatannya. Oke. Yesus adalah sahabat bagi mereka yang kehilangan. Untuk sekedar pendahuluan, di pertemuan kedua ini membahas tentang kisah Lazarus yang barusan kita dengar, yang kita baca, yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini merupakan salah satu mujizat di dalam Injil Yohanes. Ya, di dalam Injil Yohanes sebenarnya bukan disebut mujizat, tetapi disebutnya tanda. Bedanya apa mujizat antara tanda? Nanti kita akan bahas bentar.
Di dalam perikop ini juga mengisahkan tentang sebuah keluarga yang mengalami penderitaan, kesedihan, karena mengalami kehilangan orang yang mereka kasihi. Ya, keluarga ini yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Kisah yang sudah sangat terkenal, kita sudah tahu semua, mungkin dari zaman sekolah minggu gitu ya, kita udah hafal dengan kisah ini. Tetapi pada malam hari ini kita mau melihatnya secara lebih detail lagi apa yang mau Tuhan ajarkan melalui perikop ini. Di dalam perikop ini, Yesus itu menyingkapkan Allah sebagai Bapa kepada manusia, kepada kita semua, supaya kita semua dapat mengenal Allah dan dibebaskan sekaligus diubah melalui pewartaan atau pewahyuan yang diberikan oleh Yesus. Nah, salah satu cara Yesus memperkenalkan Allah adalah dengan membuat mujizat. Mujizat adalah tanda untuk melegitimasi yang membuktikan bahwa Yesus memiliki kekuatan dan otoritas ilahi. Mujizat adalah tanda sebab ia menunjukkan secara simbolis tentang siapa Allah dan yang Allah kerjakan, yang sedang dikerjakan oleh Allah. Tadi aku sempat sebut sedikit mengenai bedanya mujizat dengan tanda. Ada yang tahu nggak bedanya apa sih mujizat dan tanda? Kenapa Injil Yohanes ini menggunakan istilah tanda, bukan mujizat? Sedangkan kalau kita lihat di Injil yang lain, setiap kali Yesus melakukan sesuatu, ya di Injil Matius, Markus maupun Lukas disebutnya mujizat. Kenapa Yohanes menyebutnya sebagai suatu tanda? Kalau ada yang tahu boleh di-unmute. Bedanya apa sih antara mujizat dan tanda? Ayo. Oke, kalau nggak ada yang jawab, aku aja yang jawab ya. Gue coba. Oh, boleh. Kalau ini sih kayaknya ya, tanda ini masih semacam signal. Jadi masih belum terjadi. Kalau misalnya sudah mujizat, berarti itu sudah dilakukan, sudah terjadi. Mungkin itu ya? Hampir benar. Bolehlah. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Satu lagi aja. Kenapa mujizat? Kenapa tanda? Oke. Mujizat itu adalah punya tujuan ya. Mujizat itu punya tujuan pada saat Yesus melakukan mujizat atau nabi siapapun manapun melakukan mujizat, tujuannya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Itu tujuannya. Jadi setiap kali seorang nabi atau Tuhan Yesus membuat mujizat, tujuannya langsung membuat suatu perbuatan heran, tanda ajaib, dan orang akan melihat syukur kepada Allah, ya kan? Langsung memuliakan Allah, langsung memuji Allah atas apa yang sudah dilakukannya. Tetapi kalau tanda itu sesuatu yang berbeda. Tanda itu sama seperti kalau tadi seperti Kopersi bilang ada signal. Betul, ada signal. Pada saat kita melihat rambu-rambu lalu lintas ada P dicoret, artinya apa? Dilarang parkir. Benar ya? Ada S dicoret, tidak boleh stop. Kalau ada tanda verboden, artinya kita tidak boleh masuk. Nah, itu tanda. Tanda itu mengisyaratkan bahwa apa yang sedang dilakukan atau diperbuat Yesus itu mau menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Itu yang membedakan. Kenapa di dalam Injil Yohanes ini menggunakan istilah tanda, dan ada 7 tanda. Kenapa 7? Karena 7 angka sempurna. Dan angkanya Tuhan katanya, menurut tradisi orang Yahudi. Dan Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus ini adalah tanda ke-7 di dalam Injil Yohanes. Tanda terakhir yang dilakukan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes, yang diceritakan oleh Yohanes. Itu bedanya. Jadi tanda-tanda yang dilakukan dalam Injil Yohanes sebenarnya mau menyingkapkan siapakah Tuhan Yesus itu sebenarnya. Jadi bukan fokus pada
perbuatan ajaibnya, bukan fokus kepada mujizatnya orang memuji memuliakan Allah, tetapi dengan perbuatan Yesus, apa yang Yesus lakukan, orang bisa melihat, oh ternyata Yesus ini adalah Mesias. Oh ternyata Yesus ini sungguh benar-benar yang diutus oleh Bapa untuk menjadi penyelamat. Itu tujuannya. Itulah bedanya antara tanda dan mujizat. Injil Yohanes menekankan penting menjalin relasi dengan Yesus yang hidup dan mendalam. Ya, mereka yang percaya dipersatukan oleh Yesus dalam relasi spiritual yang menguatkan dan dalam kasih. Di dalam kekristenan itu kita mengenal bahwa kekristenan itu bukan sekedar religion, bukan sekedar agama, tetapi relationship, tapi relasi, bukan hanya sekedar religi. Itulah yang membedakan kita dengan iman yang lainnya, dengan kepercayaan yang lainnya. Kalau agama lain, mungkin keyakinan lain, mereka punya sistem kepercayaan yang berbeda memang dengan kita, di mana harus ada kitab suci dan lain-lain. Tetapi kalau dalam kekristenan, yang menjadi unik adalah karena berpusat pada seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang masuk ke dalam kemanusiaan, yang masuk ke dalam dunia ini untuk menjadi sama seperti kita. Nah, inilah relasi yang memang unik di dalam kekristenan. Nah, Injil Yohanes mau mengartikan kasih bukanlah pertama-tama sebagai sebuah perasaan, tetapi sebuah tindakan. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar perasaan, tetapi perbuatan yang dinyatakan. Perikop Yohanes ini merupakan salah satu, tadi udah aku sempat sebutkan, mujizat yang paling penting di dalam Injil Yohanes. Kita tahu mujizat pertama atau tanda pertama dalam Injil Yohanes adalah pesta perkawinan di Kana. Ya, ini tanda juga. Kenapa? Karena Injil Yohanes mau menghubungkan antara kejadian yang di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa melakukan dosa. Dosa pertama itu terjadi di dalam keluarga, suami istri. Ya, makanya mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah di dalam keluarga. Keselamatan terjadi juga di dalam keluarga. Karena dosa pertama terjadi juga di dalam keluarga. Ini tanda. Yohanes menghubungkan antara kejadian di Taman Eden dengan mujizat pertama Yesus di tengah-tengah keluarga, di pesta perkawinan itu sebagai tanda. Nah, di dalam Injil Yohanes, mujizat terakhir atau tanda terakhir yang dia buat, yang Yesus lakukan adalah membangkitkan Lazarus. Membangkitkan Lazarus, kenapa? Karena Yesus juga mau membuat tanda. Akhir dari semua kehidupan manusia adalah kematian. Semuanya akan berakhir mati. Semua orang pasti mati. Nah, Yesus datang untuk mau menyatakan, pada saat dia membangkitkan Lazarus ini, dia mau menyatakan bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Tapi merupakan transisi menuju kehidupan yang baru. Ini yang mau ditekankan oleh Yesus. Dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa kalau kita lihat kisah Lazarus itu, setelah kisah Lazarus, lalu itu sebentar lagi akan masuk ke dalam pekan suci sebenarnya, di mana Yesus akan ditangkap dan dia juga pun akan mengalami kematian. Ini yang mau disampaikan dari tanda yang Yesus buat. Sejumlah peristiwa seputar kebangkitan Lazarus ini juga mengisyaratkan akan apa yang terjadi dengan Yesus yang pergi ke Yudea untuk mati dan dibangkitkan dari kematian. Tadi kita dengar murid-muridnya, kita mau balik lagi ke Yerusalem. Beberapa hari lalu kita udah mau dilemparin sama orang-orang Yahudi, katanya, kok cari penyakit, balik lagi ke Betania, balik lagi ke daerah Yerusalem gitu kan. Tetapi memang Yesus datang ke sana memang untuk punya satu tujuan, yaitu untuk masuk ke kota Yerusalem untuk menjadi korban penebusan bagi semua orang. Kisah tentang kebangkitan Lazarus mencakup dari ayat 1 sampai 54, tapi kita cuma tadi baca sampai 45 aja.
Karena memang temanya sangat penting sampai di ayat 45. Ini tidak perlu. Ya. Kita lihat bahwa ada sebuah keluarga di Betania, Lazarus, Marta, dan Maria. Apa pentingnya kota Betania? Apa persoalan yang menimpa keluarga itu? Bagaimana sikap dan reaksi Yesus terhadap persoalan yang menimpa keluarga itu? Kita bisa lihat lagi, nanti Bapak Ibu bisa baca kembali. Lalu bagaimana keputusan Yesus? Bagaimana pertentangan antara Yesus dengan para muridnya atas keputusan Yesus? Lalu apa arti perkataan Yesus bahwa Lazarus saudara kita telah tertidur? Lalu Yesus yang berjumpa dengan Marta berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan. Selain ada 7 tanda di dalam Injil Yohanes, ada 7 akulah juga di dalam Injil Yohanes. Akulah kebangkitan dan hidup, akulah gembala yang baik, akulah roti yang turun dari sorga, akulah pokok anggur yang benar, akulah pintu, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah terang dunia, akulah sampai 7 kali juga ada 7. Ya, ini mau mengisyaratkan juga bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Perjumpaan Yesus dengan Maria. Bagaimana relasi Yesus dengan Maria? Bagaimana reaksi Yesus ketika mendatangi kubur Lazarus? Lalu mujizat kebangkitan terjadi. Yesus memanggil dan membangkitkan Lazarus supaya orang-orang yang meragukan dan tidak percaya kepadanya menjadi percaya bahwa Yesus adalah Dia yang diutus oleh Allah. Tadi kita sudah melihat doa Yesus kepada Bapa sebelum Yesus membangkitkan Lazarus. Di situ Yesus tidak pernah meminta izin untuk minta kuasa kepada Bapa untuk bisa membangkitkan, tetapi karena Yesus bilangnya apa? Coba kalau kita lihat lagi di situ. Tadi Yesus bilang apa? Bersyukur. Aku bersyukur karena Engkau selalu mendengarkan aku. Jadi Yesus tuh kalau bikin mujizat nggak pernah, Bapa mohon supaya aku bisa membangkitkan orang, nggak pernah. Karena Yesus itu Allah. Dia punya otoritas yang sama, dia punya kuasa yang sama seperti Bapa. Jadi memang inilah keunikan Yesus sendiri, karena dia Allah sendiri memang. Tadi disebutkan di dalam, kita dengarkan di dalam Injil, Yesus menunggu sampai 2 hari. Sehingga pada saat Yesus sampai ke keluarga Lazarus, Maria, dan Marta, pada saat Lazarus meninggal, sudah 4 hari meninggal. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus menunggu sampai 4 hari? Ada yang mau jawab? Kenapa sampai 4 hari? Kan meninggal 1 hari, 2 hari, 3 hari kan udah meninggal juga. Tapi Yesus tunggu sampai 2 hari lagi. 4 hari penuh baru tiba di keluarga itu. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Nebak aja juga nggak apa-apa. Kayaknya Pak Ronald udah gatel mau jawab. Coba asal jawab ya, mudah-mudahan benar. Karena menurut kepercayaan Yahudi, kalau sampai hari ketiga, mungkin orang itu jiwanya masih berada di sekitar tempatnya dia meninggal, belum diangkat kemana begitu. Jadi kalau hari keempat itu mengkonfirmasikan bahwa memang dia asli sudah mati, bukan mati suri begitu, mungkin. Iya, benar. Begitu mungkin. Memang begitu jawabannya. Dan 3. Sengaja Yesus menunggu 4 hari karena dalam kepercayaan orang Yahudi, orang tuh benar-benar mati itu setelah 3 hari. Karena kalau masih hari pertama, hari kedua, mungkin aja tuh jiwa orang tersebut masih bisa kembali ke tubuhnya, akhirnya dia bangkit kembali. Nah, kalau Yesus terlalu cepat dia datang, nanti orang-orang Yahudi yang ada di sana yang melihat, ya iyalah dia bisa membangkitkan orang, memang masih 2 hari meninggalnya. Kan jiwanya belum pergi. Ya kan? Kalau Yesus 3 hari, ya iyalah masih 3 hari. Jiwanya masih ada di sekitar rumahnya.
Pas. Jelas aja pasti masih bisa bangkit lagi, ya kan? Makanya kenapa Yesus menunggu sampai 4 hari? Bahkan tadi Marta bilang itu udah bau Tuhan, masa mau dibuka lagi? Ya kan, sudah berbau artinya apa? Sudah busuk kan? Belum ada formalin zaman dulu. Sudah busuk, jadi artinya sudah konfirmasi benar-benar Lazarus yang meninggal dunia ini udah nggak mungkin bisa bangkit dengan cara apapun kecuali dengan cara mujizat. Itu yang mau ditekankan di perikop ini. Yesus adalah Tuhan yang mengatasi segala kemustahilan. Bagi manusia, orang sudah 3 hari, 4 hari meninggal, udah nggak mungkin bangkit. Tetapi Yesus yang kita imani, Yesus yang kita ikuti adalah Yesus yang mampu dan berkuasa atas apapun juga. Kalau pertemuan pertama kita melihat Yesus yang berkuasa atas alam semesta. Dia bisa berjalan di atas air. Nggak ada orang bisa berjalan di atas air. Ya kan? Kita jalan di sini atas tanah aja bisa jatuh. Apalagi di atas air udah pasti mustahil. Tapi Yesus mengatasi segala kemustahilan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu yang mau dijelaskan di dalam perikop ini. Kenapa Yesus harus menunggu sampai 4 hari? Apa pesan dan penerapan yang bisa kita lihat dari perikop ini? Yesus adalah sosok pribadi yang penuh kuasa yang mengatasi kematian, sekaligus peduli dan berbelas kasih terhadap mereka yang kehilangan. Ya, kita lihat tadi ada kata-kata yang mungkin dalam bahasa Indonesia agak lumayan asing buat kita, yaitu apa? Masyigulah. Ada yang tahu nggak istilahnya masyigulah itu apa? Saya dulu juga nggak ngerti nih, apa sih masyigul? Maka masyigulah hati Yesus katanya. Lah, tadi mana ya? Ya, masyigulah. Ada sampai 2 kali Yesus bilang masyigulah. Sangat sedih. Sangat sedih. Betul. Tetapi sebenarnya kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyigulah itu bukan hanya sedih. Bahasa lama ini, bahasa tahun 70. Betul, bahasa jadul. Sekarang udah nggak ada yang pakai ya. Tetapi masyigulah itu bukan hanya sedih. Ya, masgulah itu ya. Itu bukan hanya sekedar sedih, tetapi sedih campur marah, campur kesel, campur kecewa, semua bercampur aduk di dalam perasaan itu. Nah, itu namanya masgul. Jadi sedih yang begitu sangat, tetapi pada saat yang sama dia sebenarnya marah. Dia kesel, dia geram gitu. Kenapa Yesus begitu? Pertanyaannya. Ya kalau manusia sedih normal, tetapi kalau kita kata masgul di dalam bahasa Indonesia yang benar itu artinya dia bukan hanya sekedar sangat sedih, tapi dia juga sangat marah. Kecewa. Kenapa? Perasaan campur baur. Karena Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia, dia melihat suatu kenyataan. Pada awal Allah menciptakan manusia, manusia tidak diciptakan untuk mati. Pada saat Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Hidup kekal. Tetapi yang dilihat Yesus sekarang adalah kematian, kesedihan dari sebuah keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Jadi kita bisa melihat Yesus adalah sosok pribadi yang sangat peduli, yang sangat dekat buat orang yang patah hati, yang putus asa, yang kehilangan segala-galanya. Kalau kita, Bapak Ibu pernah kehilangan mungkin orang tua, saudara, itu saya sendiri pernah kehilangan papa saya, sudah meninggal, itu kan sepertinya dunia pada saat itu kan hancur gitu. Nah inilah kenapa Yesus begitu masgul, karena ini bukan rencana Allah dari awalnya. Ini bukan yang dia kehendaki pada saat menciptakan manusia. Sekaligus Yesus juga perasaannya bercampur aduk karena apa? Karena pada saat beberapa minggu ke depan, Yesus pun akan mengalami situasi yang sama. Dia akan masuk ke dalam alam kematian. Akhir dari hidup manusia adalah kematian.
akibat dari dosa. Tetapi Yesus itu kan manusia yang tidak ada dosanya. Kitab suci mengajarkan kita bahwa Yesus itu sama dengan kita dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Inilah yang menyebabkan Yesus menjadi marah, sedih, kecewa, geram pada saat itu. Dan inilah yang mau ditunjukkan kepada kita semua. Kita semua tanpa terkecuali pernah kehilangan. Entah orang yang kita kasihi, entah orang tua kita, saudara kita, apalagi pada masa pandemi ini tiba-tiba yang minggu lalu sehat-sehat saja, bulan lalu sehat-sehat saja, tiba-tiba kita dengar berita yang nggak enak, kok tiba-tiba sesak napas, lalu tiba-tiba meninggal. Itu banyak sekali terjadi. Dan banyak sekali orang juga kehilangan pekerjaan, kehilangan semua yang berharga dalam kehidupannya. Nah, kehadiran Yesus di tengah keluarga yang kehilangan, pertama-tama bertujuan untuk memberikan penghiburan daripada mengadakan mujizat. Seorang Kristen itu adalah seseorang yang tidak mungkin bisa berdoa kepada Tuhan dengan cara begini. Tuhan nggak tahu sih apa yang aku rasakan. Ya, biasanya kan kalau kita berdoa suka gitu ya, Tuhan nggak tahu sih apa yang aku rasakan. Aku tuh sedih, aku tuh kehilangan, aku tuh menderita. Tetapi seorang Kristen nggak bisa lakukan itu sebenarnya. Kata-kata itu tidak bisa terucap keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena Yesus tahu semua apa yang dirasakan oleh manusia. Mulai dari kelahiran Yesus sampai kematiannya, dia mengalami semua hal yang nggak enak terjadi. Artinya apa? Yesus berpartisipasi di dalam setiap kehidupan manusia dari nol sampai meninggal. Dia pernah dikhianati, dia pernah diludahi, dia disiksa, dia menerima semua hal yang nggak enak. Sampai kehilangan sahabatnya. Lazarus ini sangat dekat dengan Yesus. Keluarga ini sangat dekat dengan Yesus. Mungkin kalau menurut teolog-teolog itu ada dalam 3 tahun pelayanan Yesus, ya pelayanan Yesus selama 3 tahun ini, setiap tahun tuh Yesus mengunjungi mereka. Setiap tahun tuh Yesus bolak-balik ke rumah mereka, karena memang sangat dekat sekali. Setiap tahun mereka bertemu, saling bertemu. Dan ini juga sebenarnya kan pada saat kita hidup di dalam sebuah keluarga, kita percaya bahwa ada Yesus sebagai kepala keluarga kita. Betul bahwa Bapa adalah kepala keluarga, tetapi kepala keluarga yang sesungguhnya itu kan sebenarnya Tuhan Yesus. Pernikahan, perkawinan Katolik itu kan selalu melibatkan Yesus sebagai kepala keluarganya. Inilah yang mau ditampilkan di dalam pertemuan pada hari ini. Yesus hadir untuk memberikan kekuatan, penghiburan, dan dia tahu semua kesulitan, penderitaan yang sedang kita alami, dan yang kelak akan kita alami. Karena masalah itu kan datang silih berganti. Penderitaan datang, kesusahan datang silih berganti. Hari ini susah, mungkin bulan depan, tahun depan kita sudah bebas dari kesusahan ini. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada kesusahan baru yang akan kita alami, yang akan kita hadapi. Tapi kita percaya bahwa Yesus itu selalu hadir, selalu ada buat kita. Apa makna air mata Yesus? Itu tadi yang udah aku jelaskan, masgul. Bagaimana tanggapan manusia terhadap Allah selama masa pandemi? Reaksi Marta, Maria, dan orang banyak bagaimana? Kita bisa lihat di perikop ini bahwa orang-orang di sekitar keluarga Lazarus, Maria, dan Marta ini melihat bahwa Yesus begitu kasih kepada keluarga ini. Dan kita percaya bahwa Yesus yang kita imani itu selalu hadir di keluarga kita. Walaupun susah, walaupun kita kehilangan, walaupun apapun yang terjadi, ingat bahwa ini semua bukan rencana Allah. Jadi kalau ada orang yang meninggal karena COVID lah, atau mungkin karena pandemi ini semua karena Allah. Ini karena Allah memberikan hukuman dan sebagainya. Itu tidak seperti itu. Karena rencana dari awal adalah Allah mau memberikan yang terbaik untuk manusia. Kesulitan terjadi, penderitaan terjadi, pasti karena ada kesalahan dari sisi manusianya, bukan dari sisi Allah, bukan dari sisi Tuhan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana tanggapan kita terhadap masa-masa sulit ini. Bagaimana kita bersikap
pada saat kita mengalami kehilangan orang yang kita cintai, bagaimana kita kehilangan pekerjaan kita atau sesuatu yang berharga yang kita miliki. Apakah kita mau marah? Apakah kita mau menyalahkan Tuhan? Ya kan? Tadi Maria dan Marta kompak, kelihatannya sih nggak janjian, tetapi mereka bilang apa? Tuhan, kalau Tuhan ada, pasti saudara kita tidak akan mati. Jadi seolah-olah Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan ada di sini, pasti tidak akan ada masalah. Mungkin kita juga pernah berdoa dengan cara demikian. Mungkin kita juga pernah menyalahkan Tuhan dengan cara demikian. Kalau aja Tuhan mau tolong, Tuhan pasti bisa tolong. Aku nggak perlu sedih seperti ini. Aku tidak perlu merasakan kehilangan keluargaku. Aku tidak perlu merasakan kehilangan pekerjaanku atau kehilangan apapun yang berharga dalam hidupku. Perikop ini mau mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan ada di sana. Tuhan senantiasa menyertai kita, dan Dia selalu menjadi sahabat bagi semua orang yang kehilangan. Itu yang mau aku share pada malam hari ini. Terkait dengan pertemuan kedua BKSN pada malam hari ini. Saya mau mengundang untuk bersaksi. Buat ada yang mau bersaksi, silakan. Saya akan mulai dari, sebentar ya. Ya, saya mau minta Matilda untuk bersaksi, boleh? Baik, selamat malam, Stefan, Bapak Ibu semua yang mengasihi Tuhan Yesus dan pasti dikasihi Tuhan Yesus. Perkenalkan, mungkin belum banyak yang belum tahu saya ya. Saya Matilda, biasa dipanggil Ai mungkin ya, yang tahu. Saya anak dari Bapak Justinus Joko Santoso. Pak Joko biasa dikenal di Salvator. Baik, mungkin tentang apa yang tema hari ini, saya pun mengalami hal yang sama. Papa saya, Pak Joko, pada tanggal 14 Februari kemarin pergi juga menghadap Tuhan karena COVID. Papa saya memang sudah seminggu 3 kali cuci darah, dan karena mungkin ya bolak-balik ke rumah sakit atau apa, akhirnya menyebabkan beliau terkena COVID, dan kami sekeluarga juga terkena COVID. Tapi memang saya tidak pernah mau tahu juga dari mana virus itu berasal, karena saya pikir akan lebih melukai hati saya saat itu. Kemudian saat itu memang kata-kata atau firman yang terjadilah padaku menurut kehendakmu itu saat itu memang sesuatu yang sangat sulit saya terima. Kehilangan Papa saat itu memang benar kata Mas Stefan, adalah momen yang berat, terutama buat saya ya, karena saya kan anak perempuan, saya hanya anak tunggal, anak perempuan juga yang sangat dekat dengan papa saya, karena semua hidup saya semuanya adalah papa saya yang bantu untuk kita suka sharing ataupun apa, semuanya tuh saya suka cerita sama papa gitu. Memang saat itu dunia benar terasa runtuh buat saya. Juga memang saya juga sangat putus asa waktu itu. Hingga akhirnya satu rumah saya itu semuanya kena COVID waktu itu.
saat Bapak saya meninggal, dari Pak Guritno waktu itu, malam itu juga langsung datang ke rumah. Jadi memang Papa saya itu 14 hari di rumah sakit RSPP. Dan benar tidak ada yang bisa saya lakukan saat itu. Saya cuma bisa setiap hari mencoba untuk telepon, mencoba untuk WA ya. Dan sampai akhirnya setelah 7 hari mungkin handphonenya mati. Handphonenya mati tuh saya nggak bisa sama sekali menghubungi Papa saya waktu itu. Saya udah coba ke RSPP semua, saya hubungi, saya WA, tolong bantu Papa saya untuk charger HP-nya gitu. Papa saya tuh gaptek, saya bilang gitu, tolong bantu. Tapi nggak ada jawaban semuanya tapi setiap hari saya selalu dikirim pesan dari RSPP bahwa Papa saya baik-baik aja. Hingga waktu itu tanggal 14 Februari, jam 1 pagi tiba-tiba Papa saya bisa telepon saya. Dan itu dia benar-benar, dia tuh nggak pernah video call. Saat itu dia video call jam 1 pagi. Saya kaget gitu. Karena saya udah matiin lampu, saya tanya, kenapa, Pak? Gitu. Papa bilang begini, Papa pulang ya? Gitu. Terus saya bingung kan, kok pulang sih, Pak? Kan belum sehat gitu. Pak, ini udah malam, udah pagi malah, saya bilang. Tidur aja, besok kita teleponan lagi. Itu adalah video call terakhir saya dengan Papa saya. Setelah itu nggak ada lagi telepon ataupun WA yang saya bisa bicara lagi dengan Papa saya saat itu. Ketika tiba-tiba jam 10:15 malam saya ditelepon dari RSPP bilang bahwa Papa saya muntah hebat saat itu, dan kira-kira 15 menit dia udah nggak ada. Gitu. Ya itu saya bilang tolong taruh handphonenya di kuping Bapak saya bilang gitu. Karena Papa saya pernah tidak ada di tahun 2019 waktu itu. Tapi saya teriak yang kenceng, dia balik lagi. Dan itu yang saya harapkan saat itu. Tapi ya nggak ada lagi yang bisa saya lakukan saat itu. Saya di titik yang benar-benar hancur lah ya saat itu. Lalu kemudian setelah penguburan Papa saya juga setelah penguburan itu saya tuh kebetulan saya juga pindah kerja gitu. Bukan pindah kerja, saya ditugaskan di kantor yang baru. Kantornya tuh di Kementerian SDM yang di Tamrin. Setiap kali saya jadi melewati jalan-jalan yang kayak saya lewat Salvator gitu, saya lihat sepanjang jalan tuh saya nangis gitu. Karena saya ingat bagaimana Papa saya di Salvator. Mungkin saya nggak bisa kuat untuk misa, datang ke Salvator saya juga nggak bisa, karena saya ngelihat Papa saya tuh kayaknya ada di setiap tempat di sana gitu waktu itu. Lalu setiap saya buka jendela kantor, yang saya lihat malah gedung Pertamina tempat Papa saya kerja. Jadi saat itu saya bilang, Tuhan apa sih yang mau ditunjukin gitu? Semuanya seperti kayak semakin membuat saya semakin hancur waktu itu. Yang pasti Papa saya selalu mengajarkan untuk selalu dekat sama Tuhan. Dan buat saya saat itu, mungkin kalau saya tidak punya agama ataupun saya tidak dekat dengan Tuhan dan menjadikan Yesus andalan dalam hidup saya, mungkin entah jadi apa hati saya saat itu. Mungkin saat itu saya juga banyak orang-orang yang mendoakan, dan saya ingat sekali sampai saya kena COVID 2 kali akhirnya, karena mungkin segitunya saya sangat kehilangan dan mungkin benar-benar sangat hancur gitu ya. Saya sampai kena COVID itu 2 kali, dan saat itu saya didoakan oleh seorang suster dari Lembah Karmel.
Saat itu dia doa saya, terus dia bilang seperti ini. Saya ingat dia doakan saya, hapuslah hubungan abnormal antara ayah dengan anak. Dan saat itu saya kaget itu. Kenapa kok berdoanya begitu sih ya suster, saya bilang itu kan. Dan baru saya sadar gitu bahwa susternya bilang, kamu tuh terlalu ingat dengan papa kamu. Padahal papa kamu tuh udah nggak apa-apa, dia udah sehat-sehat aja di sana. Dia udah baik gitu. Pikiran saya cuma pikiran manusia waktu itu. Karena saya selalu yang ngurusin papa saya ya. Jadi saya selalu mikir, ya Tuhan itu kalau dia meninggal di sana tuh yang ngurusin siapa gitu. Saat itu tuh saya pikirannya cuma manusia banget gitu loh. Dan suster itu bilang, kamu masih punya mama, suami juga anak yang mesti kamu perhatikan. Saat itu saya baru kaget, terus saya baru, oh ya, saya terlalu ini sama kenangan-kenangan dengan papa saya. Dan suster bilang doakan bahwa memang kalau memang, dan membuat saya sadar gitu. Oh ternyata dari banyak perjalanan saya ke kantor ataupun apa, saya ke gereja semuanya, memang banyak kenangan dengan papa saya. Jadi itu harus saya syukuri bahwa memang karena kami dekat, jadi banyak kenangan indah yang mungkin papa saya tinggalkan untuk saya. Itu juga yang membuat saya kuat dan juga saya masih bisa sampai hari ini lebih hidup mencoba terus gitu untuk lebih baik. Dan juga saya pernah mengikuti adorasi. Itu mungkin titik di mana saya benar-benar menangis, titik di mana saya pasrah mungkin ya. Saya bilang sama Tuhan Yesus saat itu, ya udah kalau Tuhan panggil papa saya, tolong jaga papa saya. Saya bilang gitu. Saya seperti mendengar bahwa dia bilang, saya akan jaga papa kamu. Dan saat itu air mata saya hilang. Saya benar-benar seperti udah kayak lepas dan benar-benar kayak semungkin itu sepasrah itu saya udah bingung karena saya apa yang ini, dan itu menjadi ya itu saya pasrah, benar-benar pasrah. Jadi ya buat saya doa sih, saya kembali lagi bahwa saya selalu ingat bahwa memang bagi orang yang meninggal dalam tradisi Katolik memang doa sih yang tidak pernah terpisahkan. Jadi saya terutama selalu mengirimkan doa untuk papa saya yang untuk mengobati sebenarnya rasa rindu saya. Semua orang waktunya pasti akan kembali seperti Mas Stefan bilang tadi. Itu juga yang menguatkan saya bahwa kita semua pasti akan kembali ke rumah Bapa ya untuk menuju kehidupan kekal bersama Bapa. Saya pikir satu bahwa kesedihan saya mungkin saat itu hanyalah ego sesaat. Ego karena kehilangan dan tidak rela melepaskan papa saya yang selalu ada di samping saya. Tapi dengan saya mendekatkan diri terus dengan Tuhan, saya sekarang dulu saya ke gereja tuh cuma hari Minggu doang gitu ya. Sekarang saya lebih setiap hari saya ikut misa pagi dengan mama. Jadi mungkin itulah yang membuat saya kuat sampai hari ini. Mencoba untuk mendekatkan diri saya sama Tuhan, mencoba untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami sekeluarga, itu yang membuat saya bisa survive sampai hari ini. Yang saya tahu mungkin papa saya pasti akan di surga sebagai bintang yang bersinar. Tidak peduli seberapa jauh papa saat ini terlihat, surga pasti tidak akan terlalu jauh. Demikian mungkin sharing saya, Mas Stefan. Terima kasih, Ai, kesaksian yang luar biasa. Memang pada masa COVID ini kehilangan kita menjadi bertambah ya. Karena selain kehilangan, nggak bisa dijenguk, nggak bisa ngelayat, ini kan jadi kayaknya tambah hancur gitu ya sepertinya. Rasa hilangnya bertambah-tambah. Tapi ya memang tadi Ayu udah share bahwa ternyata yang menjadi titik balik adalah doa,
Dan ternyata memang melalui perayaan Ekaristi, misa harian itu semakin membuat kita semakin kuat. Dan ya inilah yang membuat misa kudus di dalam gereja kita sungguh sangat berharga untuk kita ikuti. Terima kasih sekali lagi Ai, kesaksian yang sangat menguatkan. Saya masih mengundang yang lain yang mau bersaksi, silakan. Bagi yang merasa deg-degan sekarang, nah itu biasanya itu panggilan untuk bersaksi. Ada rasa deg-degan gitu kan, aduh ngomong nggak ya, itu biasa udah dipanggil. Silakan. Ya, silakan Mbak Hera. Peristiwa kehilangan. Saya pernah mengalami ketika itu tahun 98. Ketika Jakarta lagi rusuh. Saya punya sepupu di Jakarta, dinas di Trisakti. Tapi entah kenapa malam itu dia dipindahkan untuk di DPR. Di situ baru dinas dua malam, terus tiba-tiba dia masuk rumah sakit karena demam berdarah. Kabar yang beredar adalah demam berdarah. Yang saya ingat itu adalah hari Rabu. Terus tiba-tiba hari Kamis pagi 4:30 saya dapat kabar bahwa sepupu saya sudah meninggal. Jam 7 pagi kita pergi ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Saya dapati sepupu saya itu sudah ada di kamar mayat dan sudah beraroma. Udah bau sekali. Saya nggak nyangka gitu, kalau seandainya dia itu demam berdarah, menurut saya, pandangan saya saat itu adalah nggak mungkin dia akan langsung bau bangkai. Karena dari pengalaman saya juga, dari keluarga kita juga ada yang pernah meninggal karena DB, itu nggak pernah yang sampai beraroma bau bangkai. Saat itu saya sendiri, kebetulan keluarga saya Muslim ya, dan sepupu saya itu tinggal di Surabaya. Saat itu juga bapaknya minta untuk dipanggilkan romo. Dan saat itu juga saya adalah buta. Tapi di situ puncak saya marah adalah kenapa Tuhan itu menurut saya itu jahat. Jahat dalam arti karena sebelumnya, bulan September sebelumnya, adiknya juga baru dipanggil juga dengan cara yang tidak masuk akal karena jatuh dari gunung. Nah, jadi hari ini kakaknya dia dipanggil juga karena dalam kondisi seperti itu, saya ada rasa marah. Kenapa Tuhan panggil dia gitu? Kenapa harus seperti ini kondisinya? Kenapa juga dia itu masih muda? Dia itu masih muda. Saya tuh di kamar mayat itu saya pukul-pukul tembok kamar mayat. Saya marah. Sampai akhirnya walaupun udah tidak bisa, saya disuruh orang tuanya untuk mencari romo untuk mendoakan. Hari itu hari Minggu. Jadi dia masuk hari Sabtu ya. Saya dikabarin hari Sabtu. Hari Minggu ya betul, itu hari Minggu pagi, maaf. Hari Minggu itu misa di Halim. Saya pergi ke Halim untuk minta tolong romo. Dan kebetulan romonya itu hanya satu, entah kenapa, mungkin itu juga kebaikan Tuhan, bahwa akhirnya romo meninggalkan umatnya, pergi ke tempat adik saya itu. Di situ saya juga masih bertanya sama romo, Romo kenapa Tuhan panggil dengan cara seperti ini? Dia itu kan hanya sakit biasa, dan ini juga belum 12 jam. Kenapa dia sudah bau? Akhirnya romonya hanya bilang,
ya memang kalau memang sudah jalannya seperti ini, Tuhan panggil dia. Tuhan itu udah baik. Jadi dia supaya dia tidak terlibat dengan lebih dalam lagi untuk peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Dibilang begitu. Tapi saya masih belum terima. Sampai akhirnya adik saya ini dibawa pulang ke Surabaya. Pas ketika di Surabaya, saya dalam tanda petik karena kami dekat gitu ya, saya yang marah, histeris dengan ibunya. Ibunya juga histeris karena kan kehilangan anak kedua dengan selang waktu yang tidak berapa lama gitu. Sampai akhirnya di tengah kesedihan itu, ibunya sendiri yang menyadarkan saya bahwa sudahlah, ini memang yang sudah terbaik. Tuhan itu baik, kita boleh kehilangan, tapi kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Dan kalau misalnya itu memang terjadi, ya itu memang sudah rencana Tuhan untuk kita semua. Kita bisa mengenang dia dengan kebaikannya, dengan perhatiannya, dan segala-galanya. Percaya, Tuhan pasti akan terus memegang, menjamin hidup kita untuk menjadi lebih kuat dan menjadi lebih tahan untuk menghadapi segala macam rasa kehilangan yang sangat-sangat benar-benar kita rasakan saat ini. Mikrofon, tapi gimana? Jadi pas hari itu juga kita berdoa bareng-bareng bersama keluarga untuk melepaskan rasa kehilangan kita dengan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan Yesus, Bunda Maria, bahwa kita benar-benar sudah merelakan semua yang terjadi dan menutup dan memaafkan apapun yang sedang terjadi pada saat itu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Hera untuk kesaksiannya, untuk sharingnya. Ya, kehilangan keluarga nggak pernah mudah memang. Saya sendiri juga pernah kehilangan orang tua, juga kehilangan saudara. Dan kayaknya memang pada saat itu dunia itu begitu hancur ya. Tetapi ya saya juga belajar bahwa ternyata waktu itu memang menyembuhkan gitu. Waktu itu bisa menyembuhkan. Terima kasih Mbak Hera. Tadi saya dapat pesan sponsor, katanya ada Ibu Ratna Mulyono yang akan memberikan sharingnya juga. Bu Ratnawati Mulyono SH, dulu waktu saya kuliah hukum, SH itu bukan sarjana hukum, tapi sarjana hebat ya, Tante. Ya, silakan. Masih di mute? Ya. Masih mute? Oke. Okay. Udah ya? Ya, okay. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Tante Ratna juga mengalami kehilangan Om Bintoro. Sama rasanya namanya kehilangan. Tapi Tante Ratna juga heran, pada saat itu ada satu kekuatan yang luar biasa, di mana Tante Ratna bisa begitu ikhlas. Dan Tante Ratna merasa memang Om Bin disayang luar biasa sama Tuhan, sehingga diajak kembali tanpa mengalami kesakitan apapun, dan Tante Ratna boleh mengantar Om Bin di saat terakhir, di jam 3:30 subuh, jam 4 berangkat, 3:30 Tante Ratna dibangunkan, nggak tahu siapa juga yang bangunin. Terus Tante Ratna bisa
bangunin anak-anak juga yang nemenin tante pada malam itu. Jadi kita bertiga bisa menemani Om jalan dengan menyanyikan lagu Yesus, 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 Yesus. Itu di kupingnya Om sampai Om jalan. Nah, tante bisa begitu ikhlas. Tante juga heran. Padahal Om dan Tante itu hubungannya sangat dekat, tapi memang kita tuh sering sekali saling mengikhlaskan. Karena Tante Ratna punya prinsip, selalu mengingatkan Om, hari ini kita ada, besok belum tentu ada. Jadi tiap malam, kita tuh saling ngomong, aku sayang sama kamu, kamu kerasa enggak? Om itu sampai sering ngomong sama Tante tuh, bosen kata gitu. Buat Tante Ratna enggak apa-apa, aku bilang, pokoknya aku sayang, kamu kerasa enggak? Setelah Om ngomong, iya, gitu. Terus Tante Ratna ngomong lagi, aku minta maaf ya Pak, kalau aku hari ini bikin kamu marah, jengkel, gregetan, aku bilang. Lah Om sama, selalu ngomong sama Tante juga gitu, sehingga kita prinsipnya, setiap malam mau sebelum doa Bapak kami, kita udah saling memaafkan, setelah itu aku bilang, sekarang kita doa Bapak kami, malam ini siapapun di antara kita yang dipanggil, kita udah tidak ada persoalan satu sama lain. Mungkin ya, karena kita saling mengikhlaskan kayak begitu seringnya, sehingga pada saat Om berangkat itu Tante Ratna tenang aja, cuman ngomong, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tante begitu ikhlas, Tante begitu bahagia. Karena Om berangkat dengan dihantar oleh kita, orang-orang yang paling dekat sama dia, dan Om berangkat dengan begitu ikhlas wajahnya, pokoknya luar biasa. Nah, sekarang kan tinggal kita ini. Toh kita kan pasti akhirnya juga sama, kita semua udah pada pegang tiket, tinggal menunggu kapan kita dipanggil. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saat dipanggil, itu adalah saat yang paling membahagiakan. Nah, kenapa Tante Ratna bisa ngomong kayak begitu? Tante Ratna juga belajar, tiap hari belajar bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Kita kan selalu dari lahir yang ditunggukan kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu kan bukan di sini, nanti. Ya udah, jadi buat Tante Ratna dan anak-anak juga selalu kita ingetin kembali, apalagi masa pandemi kayak begini, itu bisa setiap saat kita kembali kepada Tuhan, dan seharusnya kita belajar bahwa semuanya pasti akan mengalami. Memang Tante Ratna juga bukan super, ada waktu-waktu tertentu, itu ada gejolak dari dalam hati itu yang nggak bisa kita tahan juga untuk apa ya? Kalau Tante Ratna sih biasanya jerit-jerit, nangis, tapi sama anak-anak dibiarin aja. Supaya Tante Ratna juga bisa kompromi dengan dirinya sendiri. Ngajarin dirinya sendiri terus. Dan pada akhirnya memang Tante Ratna membuat satu altar di kamar. Tante Ratna tidak berusaha untuk melupakan Om. Malah Tante Ratna selalu tetap menjadikan Om adalah pendoa yang terbaik untuk Tante Ratna, karena dia kenal banget. Tante Ratna merasa gini, kita beriman, kita suruh ngobrol sama Tuhan Yesus, padahal kita belum pernah ketemu. Kita suruh ngobrol sama Bunda Maria, padahal kita juga belum pernah ketemu. Nah, yang sudah ketemu dan
ngerti banget kita tuh kayak apa, kan cuman Om Bin. Jadi Tante Ratna tiap hari aja laporan sama Om Bin. Kita ada masalah ngomong, kita mau ketawa-ketawa, ya kita ngomong aja. Bin, aku hari ini ketemu si ini, si ini, si ini. Bin, aku ada masalah ini. Tolong doain aku ya, Bin. Bin, aku berangkat dulu ya ke kantor. Hai Bin, selamat pagi. Itu tiap hari. Tapi dengan begitu, Tante Ratna tidak berusaha melupakan orang yang kita sayangin yang sudah berangkat. Tapi kita jadikan dia sebagai pendoa yang luar biasa. Dan Tante Ratna udah ngalamin banyak sekali bantuan karena Tante Ratna ngomong sama Om Bin. Tante Ratna kalau ngomong enak aja. Bin, aku ada kerjaan. Ini lumayan loh buat aku. Tolong doain ya. Nah, tahu-tahu dibatalin kerjaan itu. Ya udah, aku lapor lagi sama Bin. Bin, dibatalin nih Bin sama orangnya. Bin, kamu pengaruhin dia supaya dia balik lagi ke aku. Tahu nggak? Besoknya nggak ada angin, nggak ada hujan, orang itu telepon lagi. Bu Ratna, kerjain deh, lanjut. Coba loh. Jadi melalui sharing ini, Tante Ratna kepengen semua bahwa kita iman, saudara kita, orang tua kita, suami kita, anak kita yang sudah dipanggil, itu akan menjadi pendoa yang baik buat kita, pendoa yang luar biasa. Jadi kita tidak usah sedih, kita juga jangan berusaha menghilangkan kenangan-kenangan. Kita anggap dia adalah masih ada dan menjadi pendoa kita. Tante Ratna itu ada suster-suster ya kemarin dari Depok datang ke kantor. Tante Ratna sampai nanya karena ada beberapa temen yang ngomong sama Tante Ratna, Rat, kamu tuh jangan kayak begitu. Bintoro itu sudah di atas. Jangan kamu tarik-tarik, suruh turun. Jadi Tante Ratna penasaran, kemarin ada suster rombongan dari yayasan di Depok datang. Tante Ratna minta pendapat dari suster. Nah, suster-suster itu langsung ngomong, Bu Ratna, tidak ada yang salah. Di Bapak ini menjadi pendoa yang terbaik. Seperti Santo dan Santa, mereka juga orang-orang biasa. Tapi karena mereka selalu mendoakan orang-orang yang berdoa kepada dia dan menerima banyak mujizat, enggak apa-apa katanya. Jadi Tante Ratna juga kayak begitu. Om Bin, selalu jadi Tante Ratna selalu ngomong sama Om Bin. Bin, doain aku ya. Anak-anak juga tak ajarin, tak suruh ngomong sama papanya. Kalau ada masalah atau mau kemana, mau apa, ngomong sama papa seolah-olah papa masih ada aja. Ya, mudah-mudahan sharing Tante Ratna bisa menguatkan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Tante Ratna, sharing yang luar biasa. Emang aku kalau ngelihat Tante Ratna tuh kayak begitu kuat sekali ya menghadapi kehilangan, dan ini bisa menjadi contoh buat kita semua bahwa ya kematian di dalam iman Kristen memang bukan segala-galanya gitu ya. Bukan sesuatu yang terus hilang gitu kan, tetapi seseorang yang meninggal itu hanya berpindah aja kan sebenarnya di tempat yang jauh lebih baik daripada kita. Sebenarnya yang sengsara kan kita ya, bukan yang meninggal ya. Karena kita masih ketinggalan nih di sini kan sebenarnya. Betul, ya. betul. Terima kasih Tante Ratna untuk sharing-nya. Sama-sama. Ada lagi yang mau sharing? Satu kali lagi terakhir kesempatan. Karena udah jam 20:27. Tapi aku masih kasih kesempatan satu kali lagi. Siapa? Saya Pak Stefan. Silakan Pak Niko. Sebentar lagi mungkin 3 tahun lagi kami akan mengenang kepergian kami. Tepatnya tanggal 23 September tahun ini. Sebenarnya kepergian anak saya ini, kata dokter, dia mengidap
penyakit suatu kelainan darah. Dibilang ini. Waktu itu meninggal dalam usia 7 bulan. Dia terdapat kelainan di hati dan limpa. Jadi adanya suatu pembengkakan yang dimana perutnya buncit. Lalu kami dikirim ke Rumah Sakit Cipto. Di dalam Rumah Sakit Cipto itu kami menginap selama berapa? 1 bulan. Di sana anak saya harus berhadapan dengan jarum suntik yang dalam waktu 1 hari bisa 3-4 kali. Jadi anak saya kalau ketemu jarum suntik pasti akan nangis. Sampai saya pun juga melihat dia pun menangis tanpa ada air mata. Di dalam kesedihan ini saya coba berdoa Tuhan, mungkin saya akan mendapatkan suatu mujizat. Yaitu saya punya keyakinan Tuhan akan menyembuhkan anak saya. Setiap hari itu proses. Kadang naik, kadang turun. Yang terjadi nih, saya punya anak nih, dia punya HB sangat rendah. Sangat rendah sekali. Jadi dokter bilang, Pak, kita harus cek sumsum tulang belakang anak Bapak. Jadi anak kami diambil sumsumnya dari lutut. Itu 2 kali. Karena proses untuk mengetahui kanker darah yang kita dapetin 4 persyaratan dari 8. Jadi mereka bilang, ini bukan kanker darah nih Pak nih. Nah, saya pikir ini sakit apa ya? Nah, suatu saat ini dibilang sama dokter, kita berdoa aja Pak ya, hanya mujizat saja yang bisa menyembuhkan dia. Disinilah saya mulai down. Saya pikir, saya tadinya berharap doa akan kesembuhan, tetapi saya berpikir, ya Tuhan, apapun yang terbaik untuk anak saya, jika Engkau ingin manggil, ambillah saya. Lalu kami dipulangkan. Pas hari Jumat, dia persiapan dia mau kemo. Di dalam kemo itu, segala persyaratan sudah disiapin. Dia udah ngalamin kemo berapa kali? Sudah 3 kali. Pas mau masuk ke 4, segala persyaratan kemo hilang di rumah sakit. Lalu kita pulang ke rumah nih. Saya bawa ke rumah sakit Bakti. Ternyata pas hari Sabtu, disuntik dia nggak nangis. Dia senyum. Saya bilang, loh kok anak saya disuntik kok senyum-senyum aja nih. Gitu kan. Lalu saya bawa pulang ke rumah. Malam minggu, dia mengalami muntah. Wah, pas malam minggu itu kami berdoa tuh. Doa Salam Maria. Di rumah kami tuh muter-muter burung bunyi, burung gagak. Kata istri saya nih, mungkin mau dipanggil nih Pak. Pas hari Minggunya, saya ajak anak-anak jalan, anak saya yang kecil ini. Lalu datang seorang teman yang tidak kenal, dia bilang gini, Nik, anaknya sakit ya? Iya Pak, mungkin. Kita gini. Saya jam 11 saya ke rumah kamu ya, nanti anak kamu sembuh. Pas dia habis makan, nanti tidur saya datang. Bilang, datang aja Pak. Memang kebetulan pas jam 11, habis dikasih makan, dia tidur nih. Yang terjadi adalah anak saya Anfal. Wah, napasnya duk gitu kan. Nah, dia dalam posisi tidur. Saya pegang tangannya nih. Kok dingin. Barulah di situ saya coba bawa anak saya ke rumah sakit Darmais. Disitulah jam 2 siang anak saya meninggal dunia. Lalu saya ingat nih, kata orang nih, oh kok bener kok ucapan dia ya, jam segini saya datang akan menyembuhkan anak kamu yang sakit. Lalu kita mengadakan misa ini, baru saya ingat Pak Pastor gitu. Ini anak kamu sudah menjadi malaikat kecil untuk keluarga.
Nah, disinilah yang bikin saya kuat. Memang di dalam setiap kematian, Tuhan mempunyai suatu rencana yang lain untuk saya dan keluarga. Mungkin untuk kita semua. Dalam kematian itu, Tuhan memberikan yang terbaik untuk anak saya, biar dia tidak mengalami suatu penderitaan yang panjang. Dan saya yakin dia juga menjadi pendoa kami yang masih mengembara dunia ini. Tepat besok tanggal 23 September kami akan merayakan 3 tahun kepulangan dia ke rumah Allah Bapa di surga, dan kami percaya dia sudah bahagia, dia tidak merasakan sakit lagi. Yang sakitnya dibilang HLH, saya lupa itu apa. Tapi saya tidak peduli, saya merasa Tuhan memberikan tempat yang terbaik, Tuhan memberikan yang terbaik bagi keluarga, dan Tuhan pula yang membawakan dia berkumpul dengan orang-orangnya di surga. Terima kasih. Terima kasih Pak Niko yang sudah sharing kehilangan anak. Saya percaya pasti sangat berat, tapi terima kasih untuk sharingnya, dan biarlah ini bisa menjadi penguatan juga buat kita semua yang mendengarkan. Terima kasih Pak Niko. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, sudah 8:30. Sepertinya memang kalau kita buka terus sharingnya bisa sampai besok ya. Karena semua orang pasti pernah mengalami pengalaman kehilangan. Nggak mungkin orang hidup itu nggak pernah kehilangan. Pasti dia ada kehilangan. Kalaupun belum, pasti dia akan mengalaminya kelak gitu kan. Tapi kita percaya bahwa di setiap kehilangan selalu ada Tuhan di sana. Mungkin kita nggak bisa seperti Yesus yang datang ke keluarga Maria dan Marta dan Lazarus, lalu membangkitkan orang, berdoa, orang tiba-tiba bangkit gitu ya. Kita nggak punya kuasa mujizat mungkin yang seperti Yesus. Karunia kita beda-beda juga kan. Tetapi kita selalu punya kesempatan untuk membangkitkan harapan orang lain. Kita selalu punya kesempatan untuk bisa menjadi berkat untuk orang lain. Paling tidak kita selalu bisa untuk berdoa untuk orang lain. Hal yang paling sederhana adalah berdoa. Pasti kita bisa berdoa untuk orang lain. Jadi walaupun kita tidak bisa punya kuasa seperti Yesus melakukan tanda dan mujizat heran, tetapi kita selalu punya kesempatan apapun di dalam hidup kita untuk jadi berkat untuk orang lain, membangkitkan harapan, membangkitkan masa depan orang lain, karena kita percaya bahwa kita semua yang menjadi anak-anak Allah berkat pembaptisan, kita punya kuasa itu. Kuasa untuk jadi berkat, jadi rahmat untuk orang lain. Dan inilah yang mau kita bawa di dalam kehidupan kita. Setelah pertemuan kedua ini, kita semakin melihat bahwa kematian adalah suatu hal yang sangat menyedihkan, bahkan Yesus menangis, tetapi justru kita melihat satu sosok pribadi Tuhan yang menangis itu artinya adalah Tuhan yang begitu peduli dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang selalu hadir di dalam setiap sukacita maupun duka cita, keluarga kita maupun kehidupan kita pribadi masing-masing. Mari terus menjadi pengharapan untuk orang lain, mari terus menjadi tanda kebangkitan untuk orang lain, sama seperti Yesus yang membangkitkan Lazarus yang kita dengar ceritanya pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara sekalian, untuk pertemuan BKSN yang kedua ini. Kita akan tutup dengan doa. Saya minta pasangan Ivan dan Sally untuk boleh berdoa, dan biarlah doa ini boleh menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, di dalam keluarga maupun kehidupan pribadi kita masing-masing. Silakan. Terima kasih Stefan untuk renungannya hari ini, dan terima kasih juga buat sharer yang boleh memberikan kesaksian yang begitu menguatkan untuk kami juga. Mari kita satukan hati untuk menutup
PKSN pada hari kedua ini, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bunda atas berkat karunia yang Kau berikan kepada kami, atas pegangan tangan-Mu kepada kami. Kami percaya Engkau senantiasa terus menggandeng tangan kami di situasi apapun juga, terutama di masa-masa yang sulit 1 tahun lebih belakangan ini Tuhan, di mana kami menghadapi pandemi. Kau tahu bahwa kami juga banyak mengalami kehilangan apapun juga, baik yang besar maupun yang kecil. Kami percaya Engkau senantiasa memberikan kekuatan untuk kami untuk menghadapinya. Berkati kami, berkati hari-hari kami selanjutnya, terutama malam hari ini juga kami mau mengakhiri hari ini, kami mau beristirahat, berikan istirahat kami yang cukup, sehingga besok bisa bangun dengan lebih segar lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Bunda Maria atas doa-doamu kepada kami yang Kau sampaikan kepada putramu. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Ivan Seli. Mungkin ada pengumuman untuk minggu depan, Pak Ronald? Atau yang lain? Tidak ada pengumuman khusus. Minggu depan ya adalah pertemuan yang ketiga. Yesus sahabat seperjalanan bagi mereka yang menderita. Itu aja. Semoga teman-teman semua bisa hadir. Undang juga teman-teman warga-warga di grup lingkungan. Semoga semakin ramai. Sharingnya akan semakin seru. Sampai minggu depan. Terima kasih Pak Ronald. Oke, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Saya persilakan Pak Sutri Edi Kris untuk boleh menyanyikan lagu penutup dan kita bernyanyi bersama-sama. Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Telah tiba waktu, percaya kuasa-Mu memulihkan Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang
tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih Edi Kris. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita ketemu lagi minggu depan untuk tema yang lebih seru lagi, sharing yang lebih mantap lagi. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Stefan, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.